Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Avraham Miriano, Learning is Fun. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas teknik presentasi. Sebagaimana kita ketahui, banyak orang profesional harus melakukan presentasi untuk pertemuan, rapat, dan atau untuk para kolega. Agar presentasi menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Berikut ini akan disampaikan beberapa tips singkat untuk mempersiapkan dan mempresentasikan suatu makalah penelitian atau laporan hasil sebuah penelitian. Sebelum kita membahas teknik presentasi, kita lihat dulu apa itu tujuan dari sebuah presentasi. Saat dihadapkan dengan keharusan melakukan presentasi, respon langsung yang sering terjadi biasanya adalah apa yang harus saya katakan. Respon yang lebih tepat adalah menanyakan tentang audiens, siapa mereka, mengapa mereka mau mendengarkan, apa yang ingin mereka pelajari, apa minat mereka, dan apa yang mereka tahu. Dengan informasi tersebut, maka tujuan presentasi dapat diperjelas sebagai berikut. Yang pertama, mengkomunikasikan penemuan atau informasi. Di sini pada saat presentasi kita akan mengkomunikasikan apa temuan kita selama melakukan penelitian atau apa informasi yang kita peroleh dalam penelitian kita. Yang kedua, memperkenalkan subjek pada masyarakat. Nah, dalam hal laporan hasil penelitian atau presentasi hasil penelitian, kita memperkenalkan subjek atau hasil penelitian kita kepada khalayak ramai atau di sini masyarakat ilmiah pada umumnya. Yang ketiga, menarik minat orang terhadap subjek. Berarti kita berupaya supaya orang tertarik untuk memperhatikan ya apa yang kita presentasikan. Yang keempat, mempresentasikan proposal ya, mempresentasikan maksud atau tujuan kita meneliti suatu subjek atau meneliti satu permasalahan. Yang kelima, mengumpulkan pertanyaan untuk diskusi. Ya, dari presentasi kita bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat didiskusikan dan bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir itu mempengaruhi keputusan. Nah, di sini akan mempengaruhi, kalau dalam sebuah proposal ini akan mempengaruhi bahwa proposalnya akan diterima atau tidak. Nah, dalam laporan hasil penelitian ini akan mempengaruhi bahwa hasil penelitiannya dapat diakui atau tidak. Presentasi dapat dimulai hanya jika tujuannya jelas. Tujuan harus realistis dalam memberikan pengetahuan dan menarik minat audiens yang diharapkan hadir, dan begitu juga terhadap waktu yang tersedia. Yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah durasi. Sangat jarang orang profesional dapat menyediakan waktu berjam-jam mendengarkan presentasi. Oleh sebab itu, durasi presentasi baik di tempat kerja maupun pada seminar yang sering dibatasi adalah 15-20 menit. Nah, dalam banyak cara, hal tersebut baik bagi presenter maupun audiens. Penelitian telah menunjukkan bahwa durasi optimum untuk mendengarkan suatu kuliah adalah sekitar 20 menit. Lebih dari itu, perhatian dan proses belajar menurun dengan sangat cepat. Jadi kalau kita presentasinya lebih dari 15 menit atau 20 menit, itu akan menyebabkan orang tidak akan fokus lagi terhadap apa yang kita presentasikan atau kita sampaikan. Nah, setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membaca, meneliti, dan menulis suatu laporan penelitian yang lengkap, akan sangat mengganggu saat kita didesak oleh waktu yang sangat pendek. Nah, itu hal yang lumrah dirasakan oleh orang yang akan melakukan seminar proposal atau seminar hasil penelitian. Nah, di sini akan muncul pertanyaan atau pernyataan, saya tidak mungkin dapat mengatakan pada mereka semua yang telah saya lakukan. Adalah suatu reaksi yang umum pada dirasakan oleh seorang presenter yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya atau proposal penelitiannya.
Tetapi di sini mengatakan semua yang telah saya lakukan harus, atau yang telah Anda lakukan seharusnya tidak menjadi tujuan. Nah, para audien kira-kira dapat membaca detail dari makalah atau laporan yang Anda berikan. Nah, jadi di sini Anda hanya akan memberikan sebuah gambaran umum ya tentang proposal Anda atau hasil yang telah Anda peroleh. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan materi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan. Materi tersebut harus disusun secara sistematik mengikuti suatu urutan yang logis, artinya mengalir atau saling berhubungan dari satu bab ke bab yang lainnya, atau dengan kata lain bisa saling berkaitan antara bab pertama dengan bab kedua, demikian pula dengan bab seterusnya. Jika sebuah topik terbagi ke dalam beberapa subtopik, harus disebutkan atau diklasifikasikan menurut sistematika tertentu. Nah, urutan yang logis juga dapat disusun mulai dari suatu permasalahan besar ke permasalahan yang lebih kecil, atau sebaliknya dari permasalahan yang kecil ke permasalahan yang lebih besar. Sebuah makalah biasanya memberikan informasi yang detail. Sebuah presentasi hanya dapat memberikan kepada audiens sedikit kata kunci, konsep hubungan, gambar, perhatian, dan atau pertanyaan dalam pikiran mereka. Nah, jauh lebih baik memberikan sedikit topik atau isu dengan cara yang jelas dan menyeluruh daripada mencoba memberikan banyak topik dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, materi itu harus singkat, koheren, dan logis dalam pengembangannya. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah untuk menstimulasi perhatian dari audiens kita. Kerangka materi presentasi pada umumnya adalah pertama, ada judul yang jelas. Nah, judul di sini harus jelas terbaca oleh audiens kita dan harus menarik. Yang kedua, sebuah pendahuluan atau kerangka yang mengundang pertanyaan dalam benak audiens dan garis besar yang apa yang akan dibicarakan. 4-6 poin utama dengan pemaparan hasil, eksplorasi pertanyaan atau pemaparan proposal, kesimpulan, implikasi, rekomendasi, atau pertanyaan yang tersisa. Kemudian yang terakhir, beberapa ucapan penutup yang berisi tujuan yang terhubung dengan kesimpulan. Berikut mempersiapkan bahan visual. Bahan visual dipersiapkan karena di sini kita ingin menyampaikan materi agar materi kita menarik. Nah, agar penyampaian materi menjadi lebih menarik dan tidak membosankan audiens, maka diperlukan media atau cara untuk menyampaikannya. Nah, penggunaan teknologi media seperti overhead, viewer, atau LCD dapat dipertimbangkan penggunaannya agar presentasi menjadi lebih hidup dan menarik. Nah, selain itu, pemanfaatan software seperti PowerPoint atau yang lainnya yang dapat digunakan untuk bahan presentasi bisa kita gunakan agar presentasi kita jauh lebih menarik. Slide dan overhead transparancies memberikan 3 kegunaan untuk berkomunikasi dengan audiens, kemudian untuk memfokuskan perhatian mereka, dan memberikan bingkai referensi bagi presenter. Nah, yang pertama adalah yang paling penting. Agar efektif, semua visual harus dipersiapkan dengan hati-hati. Penggunaan visual yang kurang baik atau lebih buruk daripada tidak menggunakan sama sekali, hal tersebut akan mempersulit audiens dan akhirnya presenter juga akan menjadi kesulitan. Berikut ini ada rekomendasi persiapan dan penggunaan bahan visual berdasarkan Kawensonti and Harding AG 1992. Yang pertama, visual teks dengan kata kunci memberikan kerangka yang dapat dirujuk seseorang presenter. Kemudian jangan menjelaskan
semua secara detail dalam visual text karena ini akan membosankan. Audien dapat membaca lebih cepat daripada presenter sehingga materi dan visual menjadi membingungkan. Jadi di sini usahakan visual teksnya singkat dan jelas dan jangan menggunakan teks yang terlalu panjang. Kemudian gunakan slide untuk audiens dalam jumlah besar pada saat informasi peta atau gambar. Kita lebih membutuhkan slide. Gunakan overhead transparencies untuk audiens yang akrab dengan jumlah sedikit. Di saat overhead transparency tersebut berguna untuk membuat lapisan penutup dan di saat penting untuk melakukan kontak mata dan interaksi dengan audiens. Kemudian gunakan ukuran huruf yang dapat terbaca oleh audiens dari pojok ruangan paling jauh di dalam ruang fasilitas tempat kita melakukan presentasi. Nah, tipe huruf dengan ukuran font 20 jauh lebih sesuai untuk daerah presentasi yang cukup luas. Nah, sehingga di sini bisa dilihat oleh audiens dengan secara langsung. Yang keempat, jangan gunakan ilustrasi dari sebuah makalah atau laporan untuk slide atau overhead transparansi. Ukuran hurufnya biasanya terlalu kecil dan halus, dan beberapa ilustrasi sering mengandung terlalu banyak informasi. Nah, di sini jangan menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang dapat mengalihkan perhatian audiens kita dari apa yang kita berikan. Nah, dan di sini kita juga akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, dalam hal ini daripada menggunakan tabel yang detail, gunakan gambar sederhana, grafik dan diagram batang untuk menunjukkan urutan atau kecenderungan ya dari satu kepentingan. Hal tersebut akan lebih mudah dimengerti dalam waktu yang tersedia, yaitu waktu yang singkat. Nah, dan orang tidak suka mengingat angka-angka yang terlalu detail. Kemudian gunakan lapisan overhead transparansi berwarna untuk mengembangkan argumen dan menunjukkan segi-segi yang berbeda. Dan di sini sebagaimana kita ketahui, warna adalah salah satu faktor penarik orang untuk memperhatikan slide presentasi kita. Untuk membandingkan perubahan kondisi saat menggunakan slide, gunakan slide yang terpisah, bukan slide yang saling berhubung atau berurutan. Buat perbedaan yang jelas antara dua proyeksi dari slide yang kita presentasikan dan beri label pada keduanya. Dan terakhir, berikan nomor slide dan overhead transparansi dan urutkan pada urutan yang tepat. Nah, jadi di sini urutan di sini agar kita tidak bingung dalam menyampaikannya karena kita sudah jelas urutannya. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap audiens. Nah, analisis terhadap audiens ini perlu dilakukan karena di sini kita akan memperhatikan apakah bahan presentasi kita ini menarik atau tidak. Nah, jadi langkah yang dilakukan adalah kita harus memperhatikan siapa audiens kita, berapa usianya, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, pendidikan, gaya hidup, atau selera mayoritas dari audiens tersebut. Nah, langkah ini perlu dilakukan karena selanjutnya akan menentukan cara yang akan diambil untuk mempresentasikan hasil penelitian ini atau proposal atau makalah yang akan Anda sajikan. Kemudian pikirkan cara yang menarik. Nah, di sini kita harus memikirkan cara yang tepat agar topik yang akan kita presentasikan ini jauh lebih menarik. Beberapa cara dapat dipilih antara lain dengan mengutip pernyataan orang terkenal untuk menguatkan pernyataan presenter atau dengan menggunakan data objektif untuk mendukung statement presenter. Kemudian langkah berikutnya adalah mengasah kemampuan verbal dan non-verbal. Nah,
Kemampuan verbal meliputi kapasitas suara, pilihan kata, nada suara, artikulasi, pengaturan nafas, sehingga mampu menempatkan jeda pas pada tempatnya dan mengatur kecepatan bicara, sehingga enak didengar, tidak terlalu cepat, dan tidak pula terlalu lambat. Nah, di sini diperlukan agar orang bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, kemudian mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Kemampuan nonverbal di sini itu kemampuan melalui tatap muka, ya, tatapan mata, ekspresi wajah, cara berdiri, cara menggerakkan tangan, penampilan atau dandanan presenter. Nah, di sini karena kita yang akan presentasi adalah sebagai objek utama di dalam sebuah presentasi, tentu kita di sini menjadi pusat perhatian oleh audiens. Nah, sehingga di sini ekspresi wajah, tatapan mata, cara berdiri, menggerakkan tangan, dan penampilan itu akan menjadi perhatian dari semua audiens. Langkah berikutnya adalah melakukan presentasi. Nah, bahan materi yang paling bagus persiapannya dapat menjadi sia-sia jika presenter gagal mempesona audiens dengan berbicara jelas dan mempresentasikan dengan langkah yang bisa diterima. Nah, berarti presentasi sebelum pertemuan sangat dianjurkan untuk presenter yang masih belum berpengalaman. Nah, beberapa rekomendasi pada presentasi yang sebenarnya. Yang pertama, periksa terlebih dahulu fasilitas dengan baik sebelum tiba waktu presentasi. Nah, pastikan lokasi dan keadaan fasilitas telah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian letakkan jam, pena. Pena di sini yang kita gunakan adalah pena cahaya yang digunakan untuk membantu kita saat presentasi. Kemudian penunjuk dan bicara dengan petugas proyektor tempat. Nah, di sini kita sebagai presenter adalah pemegang tanggung jawab. Fasilitas harus diperiksa kembali sebelum mulai presentasi agar tidak terjadi permasalahan teknis pada saat kita melakukan presentasi nantinya. Nah, jika perlu, presentasikan diri Anda di depan kepala atau ketua dengan baik sebelum sesi dimulai untuk mengkonfirmasikan kehadiran Anda pada pertemuan dan di sini kita diharapkan menerima instruksi yang jelas tentang prosedurnya. Nah, di sini kalau dalam sebuah seminar proposal, tentu kita perkenalkan diri kita kepada ketua seminarnya atau ketua sidangnya, sehingga di sini kita dapat mengkonfirmasi bahwa kita sudah hadir dan kita bisa menerima prosedur pelaksanaan seminarnya dengan baik. Adakan hubungan dengan audiens pada awal presentasi. Nah, ini tidak berarti mempresentasikan lawakan. Pernyataan sederhana seperti selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, atau selamat pagi saudara-saudari sekalian. Saya senang sekali berada di sini bersama Anda sekalian. Disertai dengan senyuman yang tulus. Kemudian tunjukkan bahwa Anda mengakui pentingnya audiens dan mereka akan merasakan Anda sebagai seorang presenter yang baik. Kemudian mulai dengan meja yang bersih. Nah, jadi di sini maksudnya bahwa tempat Anda melakukan presentasi itu rapi. Nah, kemudian jaga agar overhead transparansi Anda berada dalam tumpukan yang tidak rapi. Jadi di sini usahakan transparansi Anda rapi sehingga sehingga tidak menyebabkan Anda kikuk pada saat melakukan presentasi nantinya. Kemudian tidak dianjurkan membaca dari sebuah skrip. Jadi di sini usahakan Anda secara natural atau secara lancar melakukan presentasi tanpa membacakan sebuah skrip yang sudah Anda buat. Kemudian gunakan kata-kata yang tegas dan jelas, langkah yang ringan, pengucapan yang jelas, dan kekerasan suara.
hadapi audiens selama presentasi dengan tatapan mata dengan cara memperhatikan atau menatap audiensnya. Jadi jangan Anda membacakan slide, jadi Anda melihat langsung kepada audiens. Nah, jangan berbicara dengan menunduk pada makalah Anda, kemudian jangan membaca dari layar atau melihat keluar jendela. Nah, jadi di sini Anda harus fokus pada audiens Anda. Nah, kemudian perhatikan overhead transparansi Anda lurus, ya, jangan sampai nanti layar transparansi Anda agak mereng atau agak agak buram, sehingga di sini menghalangi audiens dalam membaca atau memperhatikan transparansi yang Anda berikan. Kemudian ketika penggunaan slide dan overhead transparansi secara bersamaan akan sangat membantu. Nah, di sini gunakan overhead transparansi untuk mempresentasikan kerangka dan slide untuk ilustrasinya. Nah, kemudian terakhir, lakukan evaluasi presentasi dengan mengumpulkan data ketiga pertanyaan berikut ini, seperti sejauh mana presentasi telah tercapai, apakah Anda melakukan apa yang telah Anda rencanakan, kemudian jika tidak mengapa, dan terakhir dalam pandangan Anda segi baik dan buruk tentang visual, presentasi, dan perencanaan. Kemudian buat penilaian terhadap data dan putuskan apa yang harus Anda lakukan untuk memperbaiki persiapan dan presentasi pada kesempatan berikutnya. Nah, demikian teknik singkat dalam melakukan presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih juga atas like dan subscribe-nya.